Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina. Saya akan kembali membahas terkait dengan tugas kuliah saya. Nah, kali ini untuk mata kuliah sosiologi. Untuk kali ini saya akan membahas terkait dengan topik perubahan sosial. Nah, pada tugas kali ini ada 2 jurnal yang saya baca. Yang pertama itu adalah terkait dengan catatan editor mengkaji perubahan sosial dalam perspektif psikologi sosial yang disusun oleh Bagus Takwin dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Nah, yang kedua itu adalah Jurnal Pendidikan dan Konseling volume 5 nomor 2 tahun 2023 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang disusun oleh Roswida Sri Astuti, Selviana Aljana, Alfauzan Amir, dan Mukhlisuddin. Berasal dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, sebenarnya ini masih nyambung ya materinya dengan interaksi sosial yang sebelumnya pernah saya bahas dengan perubahan sosial. Nah, sebenarnya perubahan sosial itu kalau dalam jurnal ini merupakan suatu fenomena atau kejadian tidak terhindarkan karena baik oleh individu maupun oleh kelompok masyarakat. Nah, perubahan sosial ini bisa dibilang wajar karena dengan adanya interaksi terus-menerus, kemudian ada dorongan-dorongan faktor eksternal dan internal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, kalau dari jurnal Hakikat Perubahan Sosial itu ada beberapa sebenarnya ya faktor untuk mendukung terjadinya perubahan sosial. Di mana yang pertama itu adalah adanya penduduk. Dari faktor penduduk yaitu adanya perubahan jumlah penduduk seperti pertambahan atau penurunan jumlah penduduk atau transmigrasi yang mengakibatkan adanya perubahan pada struktur masyarakat. Nah, yang kedua itu terjadinya pertentangan atau konflik. Jadi selama manusia hidup berkelompok mungkin ada perbedaan pendapat, maka mungkin akan terjadi pertentangan dan konflik sehingga merubah suatu interaksi sosial itu menjadi adanya pertentangan yang nantinya bisa mengakibatkan dampak positif maupun negatif. Itu tergantung dari case by case. Dan kemudian adanya penemuan baru. Nah, penemuan baru ini biasanya seperti mengupdate ilmu atau informasi-informasi yang telah berlaku di masyarakat sehingga muncullah norma-norma baru di masyarakat untuk menggantikan pengetahuan-pengetahuan yang lama. Itu merupakan sumber dari yang kita bisa bilang internal. Nah, tapi kalau eksternal itu juga ada dari misalnya alam, adanya perubahan lingkungan, keadaan sosial dan kebudayaan yang berubah drastis, kemudian adanya perubahan yang terpaksa karena perang dan adanya perubahan yang dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Nah, ini biasanya dulu mungkin adanya penyatuan budaya, asimilasi dan seperti adanya waktu kita penjajahan, kita data Indonesia punya budaya sendiri dan kemudian dari kolonial pun punya budaya sendiri, datanglah berasimilasi dan muncullah akhirnya perubahan sosial di Indonesia. Mungkin sesimpel itu ya. Jadi sebenarnya bisa kita bilang bahwa perubahan sosial itu bukan suatu ilmu yang baru, tetapi itu sebenarnya sudah terjadi secara alami dengan adanya interaksi masyarakat. Tetapi kalau dari jurnal yang saya baca ini mungkin ada PR nih di Indonesia itu pendalaman interaksi sosial dari sisi psikologi, dari sisi keilmuan psikologi. Nah, di sini masih kurangnya penelitian atau teori-teori yang bisa menjadi kerangka dalam penelitian. Nah, sehingga kita masih ada kesempatan nih untuk mempelajari aktif terkait dengan interaksi sosial yang menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Nah, mungkin irisan ya seperti yang awal ya, irisan antara bidang sosiologi dan psikologi. Nah, itu juga beririsan di mana sosiologi mungkin lebih ke arah interaksinya, sedangkan psikologi lebih ke arah internal human-nya itu sendiri, cara berpikir dan lain-lain. Sehingga mungkin di bidang psikologi interaksi sosial itu kadang tidak terlalu diteliti oleh para ahli. Nah, sebenarnya selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial.
Nah, perubahan itu bisa dinilai yang pertama adalah terkait dengan waktu proses terjadinya perubahan itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan lambat atau yang dikenal sebagai evolusi, di mana memberikan kesempatan dari para individu maupun kelompok yang ada di dalamnya itu untuk melakukan perubahan step by step. Nah, tapi di sisi lain juga ada yang perubahan cepat atau revolusi. Ya mungkin kita tahu ya, kayak revolusi perang. Nah, berarti kan ada paksaan yang harus membuat masyarakat itu berubah dengan cepat. Nah, kemudian adanya perubahan sosial yang direncanakan. Nah, biasanya perubahan sosial yang direncanakan ini itu terkait dengan adanya kebijakan dari pemangku kepentingan atau misalnya yang pemilik kekuasaan. Nah, itu jadi terstruktur, direncanakan, dan disiapkan. Nah, kemudian adanya perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, kalau yang tidak direncanakan ini biasanya merupakan perubahan-perubahan terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Nah, perubahan ini dapat menyebabkan adanya konflik dan lain-lain, tetapi akhirnya nanti masyarakat akan beradaptasi dengan aturan baru. Nah, jika dilihat dari perubahan sosial itu sendiri biasanya ada 3 tahap yang terkenal, yaitu invention, diffusion, dan consequence. Invention itu apa? Itu merupakan proses perubahan dalam masa suatu ide baru diciptakan dan dikembangkan di dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan kalau diffusion itu merupakan proses di mana ide-ide baru tersebut disampaikan melalui suatu sistem dengan hubungan sosial tertentu. Jadi diffusion kayak mungkin adanya pengaruh eksternal. Nah, kemudian konsekuensi yang merupakan proses perubahan yang terjadi dalam sistem masyarakat tersebut sebagai hasil adopsi atau penerimaan atau rejection bahkan terhadap ide-ide baru. Nah, itu merupakan tahap-tahapnya. Nah, kalau mungkin saya bisa mencontohkan dalam kehidupan pribadi saya sendiri, sebenarnya mungkin secara tidak langsung setelah saya baca jurnal ini, perubahan sosial itu pun dialami di keluarga saya. Maksudnya interaksi saya di rumah bersama keluarga, yaitu misalnya karena kebetulan kami keluarga berasal dari keluarga yang cukup besar, jadi kalau mengambil keputusan dan lain-lain itu kita biasanya melakukan dengan pertemuan keluarga, misalnya face to face lah kita bilang. Nah, tetapi ada suatu paksaan tuh ketika era COVID di mana banyak ada kebutuhan untuk mengambil keputusan dalam keluarga, nah tetapi tidak bisa dilakukan face to face. Nah, kalau dulu kan ibaratnya ada aturan bahwa jika ada yang lebih senior atau orang tua kita datang, maka untuk menghormati orang tua itu yang muda harus datang nih. Setidaknya katakanlah let's say ibu saya berkakak adik 4. Nah, ketika ibu saya datang sebagai anak tertua, maka yang adik-adik itu akan datang. Nah, ketika dia tidak datang, itu akan dianggap tidak sopan gitu. Ibaratnya kayak memberikan aspirasi pun ya nggak bisa ya, suruh siapa nggak datang gitu. Nah, tapi hal itu berubah ketika pandemi COVID itu. Nah, di mana ada dukungan teknologi sebagai faktor eksternal, di mana saat itu sudah adanya video call. Nah, tapi kan itu belum dipakai ya ketika sebelum COVID untuk mengambil misalnya pertemuan keluarga gitu, untuk mengambil keputusan-keputusan itu belum dipakai. Nah, tapi ternyata adanya fasilitas video call tersebut dan kemudian ada dukungan yang ekstra besar dari kejadian COVID tersebut. Nah, sehingga interaksi sosial di dalam keluarga saya berubah. Nah, di situ ada perubahan sosial di mana ternyata untuk mengambil keputusan keluarga cukup orang-orang tertentu yang misalnya hadir, kemudian even itu orang yang paling tua hadir, tapi nggak perlu tuh adik-adiknya semua harus berkumpul, nggak perlu. Nah, kemudian mereka sudah mulai terbiasa menyampaikan aspirasi, baik yang ada yang online, ada yang face to face atau offline. Jadi pada saat itu menurut saya itu adalah perubahan sosial. Di situ ada perubahan nilai, di mana yang tadinya satu mendahulukan bukan berarti menomorduakan silaturahmi, tapi pola pandang untuk cara bersilaturahmi itu berubah. Kemudian pola pandang dalam menggunakan teknologi itu berubah. Dulu mungkin video call itu hanya dipakai misalnya untuk say hello, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang formal, contohnya pengambilan keputusan dalam keluarga. Nah, ternyata itu bisa digunakan. Nah, sebenarnya itu merupakan contoh, yang satu menurut saya merupakan suatu perubahan yang revolusi, yang cepat.
Walaupun sebenarnya video call itu sudah ada dari dulu, nah ternyata lama kan untuk diaplikasikan, tapi revolusi itu bisa membuat nilai di keluarga saya itu berubah. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam tugas ini. Jika ada kesalahan kata atau informasi yang kurang tepat, karena saat ini saya masih dalam proses pembelajaran, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.